Di tengah acara 100 hari wafatnya ayah mertua saya, di ruang keluarga yang penuh karangan bunga, suami saya berdiri dan mengumumkan sesuatu yang membuat seluruh tamu terdiam. Mulai hari ini, Anindya bukan bagian dari keluarga ini lagi, kata Reza. Dingin, di depan semua kerabat. Ibu mertua saya, Bu Hartini, tersenyum puas dari kursinya. Vanya, adik ipar saya, menahan tawa di sudut bibir. Mereka pikir mereka sedang mengusir saya dari rumah ini tanpa membawa apapun. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah yang mereka banggakan ini, tanah seluas itu, dan seluruh nama besar keluarga Darmawan secara hukum sudah menjadi milik saya sejak 3 bulan lalu. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita merenungi kisah-kisah kehidupan yang syarat pelajaran. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyaksikan cerita ini. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menyukai dan berlangganan agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Mari kita mulai. Malam itu, hujan turun perlahan di kawasan Menteng. Lampu-lampu kristal di rumah besar keluarga Darmawan menyala terang, memantul di lantai marmer yang dingin. Aroma melati dari karangan bunga duka masih tercium di setiap sudut. Hari itu, acara 100 hari wafatnya Pak Darmawan, ayah mertua saya. Nama saya Anindya, 34 tahun. Bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menjadi istri Reza, putra sulung keluarga ini. Selama itu, saya kira kesabaran bisa membeli tempat di hati mereka. Saya keliru. Saya berjalan di antara para tamu, membawa nampan berisi teh hangat, menyapa paman, menuang minuman untuk bibi, memastikan setiap orang merasa dihormati. Sudah 8 tahun saya melakukan ini, tanpa pernah benar-benar dianggap. Di kursi utama, Bu Hartini duduk seperti ratu, kebayanya berkilau. Jemarinya penuh cincin emas. Tatapannya menyapu ruangan dengan rasa memiliki yang seakan tak terbantahkan. Padahal, tidak ada satupun benda di rumah ini yang benar-benar miliknya. Saya menata gelas kristal di meja panjang. Saat itulah, saya menangkap bisikan. Bu Hartini mencondongkan tubuh ke arah Reza. Suaranya pelan, namun tajam. Malam ini, Nak, selesaikan malam ini juga, bisik beliau. Bahu Reza menegang. Senyumnya memudar. Lalu ia melangkah ke tengah ruangan, tepat di bawah lampu kristal yang menurunkan cahaya keemasan ke wajah para tamu. Satu persatu, obrolan berhenti. Reza berdeham, menatap keluarga besar. Suaranya bergetar ringan, lalu mengeras. Seolah membaca naskah yang sudah lama disusun. Terima kasih sudah hadir di acara ayah, katanya. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan malam ini. Semua kepala menoleh serempak. Saya berdiri mematung di dekat meja makan. Nampan masih di tangan. Puluhan pasang mata perlahan beralih ke arah saya. Reza menatap lurus. Dingin. Selama bertahun-tahun, saya mencoba bertahan, katanya. Setiap kata seperti palu, tapi keluarga ini butuh ketenangan. Dan Anindya sudah tidak cocok lagi berada di sini. Ucapan itu memantul ke dinding marmer. Beberapa sepupu saling pandang. Seorang bibi menutup mulut, ragu antara iba dan ingin tahu. Di hadapan kalian semua, Reza melanjutkan. Mulai hari ini, saya nyatakan hubungan kami selesai. Anindya bukan bagian dari keluarga Darmawan lagi. Hening jatuh seperti tirai tebal. Lalu meledaklah tawa Bu Hartini, keras dan panjang, memenuhi ruangan seperti genderang perang. Akhirnya, kata beliau, sambil menunjuk saya dengan sorot mata penuh kemenangan, pergilah. Jangan bawa apapun. Semua yang menempel di tubuhmu pun dibeli dengan uang keluarga ini. Vanya, adik ipar saya, ikut tertawa kecil dari sudut ruangan. Kasihan, ya, gumamnya. Cukup keras untuk saya dengar. Sudah 8 tahun numpang. Sekarang pulang dengan tangan kosong. Saya menatap mereka satu persatu. Dada saya terasa sesak. Tetapi entah dari mana, kaki saya tetap tegak. Saya tidak menangis. Saya tidak memohon.
Saya hanya meletakkan nampan itu pelan-pelan di atas meja, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang. Baik, saya akan pergi malam ini juga. Bu Hartini terkejut sebentar. Mungkin beliau mengharapkan saya berlutut menangis, memohon ampun seperti dulu-dulu. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, saya sudah tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Saya berbalik, mengambil tas kecil saya, dan melangkah keluar dari pintu utama. Hujan menyambut wajah saya, dingin, tapi terasa membebaskan. Di belakang saya, tawa masih terdengar. Mereka merayakan kemenangan yang sebenarnya adalah awal dari kehancuran mereka sendiri. Mereka tidak tahu, di dalam tas kecil yang saya bawa ada sebuah map coklat tua. Dan di dalam map itu tersimpan satu dokumen yang akan mengubah segalanya. Untuk memahami malam itu, saya harus membawa Anda kembali ke 8 tahun lalu. Saya menikahi Reza ketika usia saya 26 tahun. Saat itu, saya baru saja lulus ujian dan menjadi notaris muda. Reza tampan, percaya diri, putra sulung pengusaha properti terkenal. Banyak orang bilang saya beruntung. Tapi sejak hari pertama menginjak rumah ini, saya tahu saya tidak pernah benar-benar diterima. Bu Hartini menyambut saya dengan tatapan menilai. Notaris, tanyanya waktu itu, sambil tersenyum tipis. Pekerjaan begitu untuk apa? Istri Reza tidak perlu bekerja, cukup di rumah urus suami. Saya hanya tersenyum. Saya kira dengan waktu beliau akan melihat saya sebagai keluarga. Saya keliru. Lagi. Tahun pertama, saya disuruh berhenti dari kantor. Saya menolak halus. Bu Hartini menganggap itu pembangkangan. Sejak itu, setiap kesalahan kecil di rumah selalu dilemparkan kepada saya. Sayur terlalu asin, salah saya. Tamu datang tanpa pemberitahuan, salah saya karena tidak siap. Reza pulang larut, salah saya karena tidak membuatnya betah di rumah. Dan Reza, suami yang dulu berjanji melindungi saya, perlahan berubah menjadi anak kecil yang patuh pada ibunya. Setiap kali saya mengadu, jawabannya selalu sama. Sudahlah, Amin. Mama sudah tua, mengalah saja. Mengalah, kata itu menjadi makanan saya sehari-hari selama 8 tahun. Saya masih ingat tahun ketiga pernikahan kami. Saya keguguran anak pertama kami. Tubuh saya lemah, hati saya hancur. Tapi alih-alih menghibur, Bu Hartini malah berkata di depan saya, mungkin memang tidak ditakdirkan. Perempuan yang terlalu sibuk bekerja memang susah punya anak. Reza, yang seharusnya berdiri di sisi saya, hanya diam. Ia tidak membantah ibunya. Ia bahkan tidak menggenggam tangan saya. Malam itu, saya menangis sendirian di kamar. Sementara dari ruang tamu terdengar tawa keluarga yang membicarakan hal lain. Seolah kehilangan saya tidak berarti apa-apa. Saya juga ingat hari ulang tahun saya yang ke-30. Saya berharap untuk sekali saja mereka mengingat. Tapi hari itu lewat begitu saja, tanpa ucapan, tanpa kue. Yang ada, justru Bu Hartini yang menyuruh saya memasak untuk 12 tamu arisannya, lalu mengkritik masakan saya di depan semua orang. Begini saja tidak becus, kata beliau sambil tertawa. Dan para tamunya ikut tertawa. Saya berdiri di dapur, menahan air mata, sambil terus melayani mereka satu persatu. Berkali-kali saya berpikir untuk pergi, tapi setiap kali ada satu hal yang menahan saya, Pak Darmawan. Beliau adalah satu-satunya alasan saya bertahan di rumah itu. Setiap kali saya hampir menyerah, beliau seakan tahu dan menghampiri saya dengan secangkir teh dan kata-kata yang menenangkan. Bertahanlah sedikit lagi, Nin, kata beliau suatu kali. Bapak percaya orang baik tidak akan selamanya berada di bawah. Saya tidak tahu di balik kata-kata lembut itu, beliau sedang menyusun sebuah rencana yang akan mengubah hidup saya. Lalu datang Fania, adik ipar saya, pulang dari kuliahnya di luar kota. Ia membawa angin baru ke dalam permusuhan ini. Fania pintar membaca situasi. Ia tahu ibunya tidak menyukai saya, maka ia memperkuat kebencian itu demi posisinya sendiri. Mbak Anin pelit, ya. Katanya suatu kali di depan Bu Hartini, masa beli tas aja diomongin, padahal
Tas itu saya beli dengan gaji saya sendiri untuk keperluan kantor. Tapi di rumah ini, kebenaran tidak pernah penting. Yang penting adalah siapa yang lebih disayang. Satu-satunya orang yang baik kepada saya di rumah ini adalah Pak Darmawan, ayah mertua saya. Beliau pria tua yang tenang, bijak, dan tajam membaca manusia. Di balik wajah lembutnya, beliau memahami segalanya yang terjadi di rumah ini. Jauh lebih dalam daripada yang siapapun kira. "Nin," kata beliau suatu sore saat kami berdua duduk di teras. "Bapak tahu kamu lelah. Bapak melihat semuanya. Saya hanya menunduk. Air mata yang saya tahan selama berbulan-bulan hampir tumpah. Orang yang sabar itu bukan orang yang lemah," lanjut beliau. "Pelan. Justru orang yang sabar itu sedang menunggu waktu yang tepat. Suatu hari, kamu akan mengerti maksud Bapak." Saat itu, saya tidak paham. Saya kira itu hanya nasihat orang tua. Saya tidak tahu. Kata-kata itu menyimpan sebuah rencana yang sudah beliau susun diam-diam. Pak Darmawan jatuh sakit di musim hujan tahun lalu. Selama berbulan-bulan, dari semua anggota keluarga, hanya saya yang merawat beliau, menyuapi, mengganti obat, menemani di rumah sakit sampai larut. Bu Hartini sibuk dengan arisan. Reza sibuk dengan urusan kantor. Fania sibuk dengan dunianya sendiri. Mereka datang hanya saat ada tamu yang perlu dilihat berbakti. Di hari-hari terakhirnya, Pak Darmawan menggenggam tangan saya. Suaranya tinggal bisikan. "Nin, Bapak titip satu hal. Apapun yang terjadi nanti, ingat, kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Bapak sudah siapkan semuanya untukmu." Saya tidak mengerti maksudnya. 3 hari kemudian, beliau pergi untuk selamanya. Saya menangis di pemakaman itu. Bukan air mata pura-pura seperti yang lain. Saya kehilangan satu-satunya orang yang pernah menganggap saya manusia di rumah ini. Setelah pemakaman Pak Darmawan, suasana di rumah berubah cepat. Karangan bunga belum layu, tapi mata mereka sudah berkilat memandang warisan. Bu Hartini mulai bicara terang-terangan tentang harta. Tentang rumah di Menteng, tanah di Bogor, ruko di kota, dan saham perusahaan properti yang dibangun Pak Darmawan dari nol. Semua ini harus jelas pembagiannya, kata beliau dalam sebuah makan malam. Reza, anak sulung. Dia yang pegang perusahaan. Fania dapat ruko dan tanah. Rumah ini jelas punya mama. Saya duduk diam di ujung meja. Tidak ada nama saya disebut. Seoya 8 tahun saya tidak pernah ada. "Mbak Anin tidak usah ikut campur urusan warisan." "Ya," sahut Fania manis. "Ini kan harta keluarga Darmawan. Mbak Anin kan cuma menantu." "Cuma menantu." Saya menelan kata itu. Seperti biasa. Tapi malam itu di kamar, saya membuka laci tua di meja rias saya. Di dalamnya ada map coklat yang dititipkan Pak Darmawan kepada saya 2 minggu sebelum beliau wafat. Beliau memberikannya dalam diam sambil berkata, "Simpan ini, jangan dibuka sampai waktunya tiba. Kamu akan tahu kapan." Selama ini saya tidak berani membukanya. Tapi malam itu hati saya berkata, mungkin inilah waktunya. Saya membuka map itu dengan tangan gemetar. Dan apa yang saya baca membuat napas saya tertahan. Di dalamnya ada surat wasiat resmi, ditandatangani Pak Darmawan, dibubuhi materai. Disahkan oleh seorang notaris senior yang saya kenal, namanya di kalangan profesi. Isinya jelas, Pak Darmawan dalam keadaan sehat akal dan pikiran, mewariskan seluruh harta utamanya, rumah di Menteng, tanah di Bogor, dan mayoritas saham perusahaan. Bukan kepada Reza, bukan kepada Bu Hartini, bukan kepada Fania, melainkan kepada saya, Anindya. Saya membaca ulang berkali-kali, memastikan saya tidak salah. Tapi tidak, nama saya tertulis jelas di sana sebagai ahli waris utama. Di halaman terakhir, ada catatan tulisan tangan beliau. Untuk Anindya, satu-satunya orang di rumah ini yang masih punya hati. Bapak tahu mereka akan mencampakkanmu setelah Bapak tiada. Maka Bapak siapkan ini, agar kelak kamu tidak pergi dengan tangan kosong. Gunakan dengan bijak. Nak, keadilan kadang datang terlambat,
Tapi ia selalu datang. Air mata saya jatuh ke atas kertas itu. Bukan air mata sedih kali ini. Air mata seorang yang akhirnya merasa dilihat. Sebagai notaris, saya tahu persis kekuatan dokumen ini. Surat wasiat yang sah dibuat di hadapan notaris dengan saksi yang lengkap adalah bukti yang hampir mustahil dibantah di pengadilan. Tapi saya juga tahu saya tidak boleh gegabah. Saya tidak boleh mengeluarkan kartu ini terlalu cepat. Esok paginya, diam-diam saya menemui notaris senior yang menyusun surat itu. Beliau membenarkan semuanya. Dokumen itu asli, sah, dan sudah didaftarkan secara resmi di lembaga yang berwenang sejak setahun lalu. Pak Darmawan datang sendiri ke kantor saya, kata beliau. Beliau bilang, ini untuk melindungi seseorang yang akan dikhianati. Saya tidak bertanya lebih. Sekarang saya mengerti maksud beliau. Saya menyusun langkah dengan tenang. Saya mengurus sertifikat, mengecek status saham, memverifikasi setiap aset. Sebagai notaris, saya tahu jalur hukumnya. Semua harus rapi, hitam di atas putih sebelum saya bertindak. Saya menghabiskan malam demi malam mempelajari struktur kepemilikan perusahaan Pak Darmawan. Setiap lembar saham, setiap sertifikat tanah, setiap rekening. Saya menelusurinya satu persatu, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa dimanfaatkan lawan untuk menggugat di kemudian hari. Saya juga menemui Pak Sutopo, seorang pengacara senior yang reputasinya tak diragukan dalam sengketa waris. Saya menceritakan semuanya dan menyerahkan seluruh dokumen. Pak Sutopo membaca berkas itu dengan saksama, lalu mengangguk pelan. Bu Anindya, katanya, dokumen ini sangat kuat. Pak Darmawan menyusunnya dengan kehati-hatian, seorang yang tahu persis apa yang ia lakukan. Hampir mustahil dibantah. Tapi kita harus bergerak dengan sabar dan terukur. Jangan beri mereka kesempatan menuduh kita tergesa-gesa. Saya setuju. Saya tidak ingin menang dengan cara yang bisa dipertanyakan. Saya ingin menang dengan cara yang bersih, sah, dan tak terbantahkan. Seperti yang Pak Darmawan ajarkan, kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Sementara saya bekerja dalam diam, saya tetap menjalani peran saya di rumah seperti biasa, menyajikan teh, melayani tamu, menahan setiap hinaan. Saya membiarkan mereka berpikir saya tetaplah menantu lemah yang akan menerima nasib apapun. 3 bulan saya bekerja dalam diam. Sementara di rumah, mereka semakin berani. Mereka pikir saya menyerah. Mereka pikir saya hanya menunggu diusir. Padahal saya sedang menyiapkan sesuatu yang akan membalikan seluruh papan permainan. Mereka mempersiapkan acara 100 Hari Pak Darmawan dengan megah, mengundang seluruh kerabat. Reza dan Bu Hartini berencana mengumumkan pembagian warisan di acara itu, sekaligus mengusir saya secara terhormat di depan keluarga besar. Mereka tidak tahu saya menunggu momen itu. Saya membiarkan mereka merasa menang, agar kejatuhan mereka terasa jauh lebih nyata. Malam saat saya keluar dari rumah itu, saya tidak pergi ke tempat yang jauh. Saya hanya memesan kamar di sebuah hotel sederhana. Lalu menelpon Pak Sutopo, pengacara yang sudah saya siapkan sejak sebulan lalu. Sudah waktunya, Pakistan, kata saya. Mulai besok pagi, di seberang telepon, suara Pak Sutopo tenang. Semua dokumen sudah siap. Bu Anindya, tinggal kita jalankan. Mereka tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Tanpa suara cibiran, tanpa tatapan menghina, hanya keheningan dan rencana yang sudah matang. Tapi sebelum tidur, saya duduk lama di tepi ranjang, memandang map coklat di pangkuan saya. Saya berpikir tentang Pak Darmawan, tentang bagaimana beliau di tengah keluarga yang penuh kesombongan masih menyimpan satu hati yang adil. Saya juga berpikir tentang Reza, tentang pria yang dulu saya cintai dengan sepenuh hati. Bagian dari diri saya masih terasa pedih, bukan karena harta, tapi karena cinta yang ternyata begitu mudah ia campakkan. 8 tahun kebersamaan dihapus dalam 1 malam. Demi keinginan ibunya, saya menyeka air mata terakhir saya malam itu. Saya berjanji pada diri sendiri, ini adalah air mata terakhir yang saya teteskan untuk mereka. Mulai esok,
Saya tidak akan lagi menjadi perempuan yang mereka injak. Saya akan menjadi perempuan yang Pak Darmawan percayai. Saya membuka laptop, memeriksa kembali semua dokumen, memastikan setiap langkah hukum sudah saya susun dengan rapi. Sebagai notaris, saya tahu dalam pertarungan ini, yang menang bukanlah yang paling keras berteriak, melainkan yang paling siap dengan bukti. Pagi pertama datang. Sementara keluarga Darmawan masih merayakan keberhasilan mengusir saya. Sepucuk surat resmi tiba di rumah Menteng. Seorang kurir berpakaian rapi menyerahkannya langsung ke tangan Bu Hartini. Amplop coklat berstempel kantor hukum. Bu Hartini membukanya dengan malas. Lalu wajahnya perlahan berubah pucat. Surat itu adalah pemberitahuan resmi bahwa rumah yang mereka tinggali secara hukum telah berpindah kepemilikan kepada ahli waris sah berdasarkan surat wasiat almarhum Pak Darmawan. Penghuni diminta menyiapkan diri untuk proses serah terima. Apa-apaan ini? Bu Hartini berteriak, tangannya gemetar. Pasti ini ulah perempuan itu. Reza, kemari. Reza datang tergesa. Membaca surat itu, mengernyit. Ini pasti palsu. Ma. Anin cuma menggertak. Mana mungkin ayah mewariskan rumah ini ke dia? Mereka merobek surat itu, melemparkannya ke tempat sampah, dan tertawa meremehkan. Mereka pikir itu hanya gertakan seorang menantu yang sakit hati. Surat pertama memang bisa dirobek, tapi surat kedua dan ketiga akan terus datang. Dan tidak ada yang bisa menghentikan badai yang sudah saya mulai. Hari berikutnya, masalah datang dari arah yang tidak mereka duga. Reza pergi ke kantor perusahaan, hendak menandatangani beberapa keputusan sebagai pemegang saham mayoritas. Tapi notaris perusahaan menahannya. Maaf, Pak Reza, berdasarkan dokumen terbaru yang terdaftar, kepemilikan saham mayoritas atas nama almarhum sudah beralih. Bapak tidak lagi memiliki kewenangan menandatangani ini. Wajah Reza membeku. Beralih ke siapa? Notaris itu menunjukkan berkasnya. Reza membaca satu nama di sana. Anindya. Untuk pertama kalinya, tanah di bawah kaki Reza terasa bergeser. Saham perusahaan yang ia kira miliknya ternyata bukan miliknya sama sekali. Ia menelpon saya. Suaranya antara marah dan panik. Anin, apa yang kamu lakukan? Ini harta keluarga saya. Saya menjawab dengan tenang. Bukan. Mas, ini harta ayah. Dan ayah memutuskan sendiri kepada siapa ia mewariskannya. Saya hanya menjalankan kehendak beliau. Lalu, saya tutup telepon. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya yang mengakhiri percakapan. Masalah ketiga datang lebih cepat dari dugaan mereka. Ketika Reza mencoba mencairkan dana dari rekening perusahaan untuk menutup beberapa tagihan, transaksinya ditolak. Rekening perusahaan dibekukan sementara, menunggu kejelasan status kepemilikan yang sedang dalam proses hukum. Itu prosedur standar saat ada sengketa waris atas aset perusahaan. Sebagai notaris, saya tahu persis bagaimana memicu langkah ini secara sah. Reza menelpon stafnya. Budi, suaranya bergetar. Budi, kenapa semua transaksi gagal? Saya juga tidak mengerti. Pakistan, jawab Budi gugup. Sistem menolak. Katanya ada status sengketa atas aset. Tagihan ke pemasok belum bisa dibayar. Mereka mulai menelpon terus. Reza menutup telepon. Tubuhnya melemah. Tagihan menumpuk. Dan ia tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari perusahaan yang ia kira miliknya. Sementara itu, di rumah, Bu Hartini mulai panik dengan caranya sendiri. Ia pergi ke butik langganan, hendak membeli sesuatu untuk menenangkan diri. Tapi kartunya ditolak di kasir. Maaf, Bu, kartunya tidak bisa digunakan. Kata kasir itu pelan. Wajah Bu Hartini merah padam. Tidak mungkin, kalian tahu siapa saya. Semua mata di butik menatapnya. Wanita yang biasa berjalan seperti ratu itu, kini berdiri dipermalukan di depan umum. Kartu yang ditolak itu terhubung ke rekening yang ikut terimbas pembekuan. Beliau pulang dengan tangan kosong dan amarah yang membara. Mereka mempermalukan saya. Pasti ini ulah perempuan itu. Masalah keempat menimpa Fania. Suatu siang, ruko yang dijanjikan menjadi miliknya, yang sudah ia pakai, membuka usaha butik kecil. Didatangi petugas dengan surat resmi. Ruko itu tercatat sebagai bagian dari aset waris yang sah berpindah kepemilikan. Fania diminta menghentikan operasional
sampai status hukum jelas. Ini ruko saya, Fania menjerit. Ayah menjanjikannya untuk saya. Maaf, Bu, Kata petugas itu. Tidak ada dokumen resmi yang mendukung klaim itu. Yang ada hanya surat wasiat yang sah. Dan nama Anda tidak tercantum sebagai penerima ruko ini. Janji lisan. Ternyata tidak ada artinya. Di hadapan dokumen hitam di atas putih. Fania pulang dengan wajah kusut. Untuk pertama kalinya merasakan tanah di bawah kakinya tidak sekokoh yang ia kira. Satu persatu, tiang-tiang kemewahan keluarga Darmawan mulai goyah. Dan mereka belum melihat puncaknya. Dalam keputusasaan, Reza mencoba langkah nekat. Ia pergi ke kantor pertanahan, hendak mengurus balik nama sertifikat rumah menteng atas namanya sendiri. Dengan berbekal surat keterangan ahli waris yang ia buat sepihak. Tapi sebagai notaris, saya sudah mengantisipasi langkah ini sejak awal. Saya sudah mendaftarkan blokir atas semua aset utama, mencatatkan status sengketa di setiap lembaga terkait. Begitu Reza menyerahkan berkasnya, petugas menolak. Maaf, Pakistan. Objek ini sudah terdaftar dalam proses peralihan berdasarkan surat wasiat yang sah. Surat keterangan yang Bapak bawa tidak memiliki dasar hukum, kata petugas itu. Reza pulang dengan tangan kosong lagi. Setiap pintu yang ia coba buka, ternyata sudah saya kunci jauh sebelumnya, secara sah dan rapi. Untuk pertama kalinya, ia menyadari ia sedang berhadapan bukan dengan menantu yang lemah, melainkan dengan seorang profesional hukum yang ia remehkan selama 8 tahun. Sementara itu, Bu Hartini mencoba senjata terakhirnya, reputasi. Ia menelpon satu persatu kerabat, menyebarkan cerita bahwa saya perempuan licik yang menipu orang tua sekarat. Ia berharap seluruh keluarga besar berbalik membenci saya. Tapi rencana itu justru berbalik menyerangnya. Sebab beberapa kerabat yang ia telpon adalah orang-orang yang menyaksikan langsung malam pengusiran itu. Mereka ingat bagaimana saya diusir tanpa belas kasihan, ditertawakan, dipermalukan di depan umum. Dan mereka ingat siapa yang merawat Pak Darmawan di hari-hari terakhirnya? Bu Hartini, kata salah seorang paman dengan dingin di telepon. Saya melihat sendiri malam itu. Anindya pergi tanpa membawa apapun. Dan kalian semua tertawa. Sekarang ibu minta kami membela ibu. Maaf, saya tidak bisa. Satu persatu, kerabat yang dulu diam, kini berpaling. Reputasi yang Bu Hartini bangun di atas kesombongan runtuh oleh perbuatannya sendiri. Lalu datang pukulan yang paling tidak mereka duga. Ternyata, selama tahun-tahun terakhir hidupnya, Pak Darmawan diam-diam menanggung sejumlah utang pribadi untuk menutupi gaya hidup mewah keluarganya. Utang itu kini mulai ditagih oleh para pemberi pinjaman. Karena Bu Hartini dan Reza mengira mereka mewarisi seluruh harta. Mereka juga otomatis menanggung kewajiban yang melekat. Para penagih mulai berdatangan ke rumah kontrakan mereka, membawa surat dan tuntutan. Ini tidak adil, jerit Bu Hartini suatu hari. Kenapa hartanya pergi ke perempuan itu? Tapi utangnya jatuh ke kami. Tapi hukum tidak mengenal kata kasihan. Untuk mereka yang dulu tak punya kasihan. Yang menerima warisan utama dengan dokumen sah adalah saya. Sementara kewajiban tertentu yang tidak tercakup dalam wasiat tetap melekat pada ahli waris menurut hukum. Sebuah ironi yang pahit bagi mereka. Di tengah semua kekacauan itu, Fania datang menemui saya seorang diri, tanpa ibunya, tanpa Reza. Wajahnya yang dulu penuh kesombongan, kini layu dan basah air mata. Mbak Anin, katanya terisak. Saya minta maaf. Dulu saya jahat sama Mbak. Saya tahu saya salah. Tolong, bantu kami. Mama sudah tua. Dia tidak kuat hidup begini. Saya menatap Fania lama. Saya melihat seorang perempuan muda yang akhirnya merasakan akibat dari pilihan-pilihannya. Vania, kata saya pelan. Maaf yang kamu ucapkan sekarang, saya terima. Tapi maaf, itu tidak bisa memutar waktu. Ada hal-hal yang sudah terjadi dan harus dijalani konsekuensinya. Fania menunduk. Isaknya semakin keras. Tapi lanjut saya.
Saya tidak akan membiarkan Bu Hartini kelaparan. Bukan karena beliau pantas, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian dulu. Saya akan bantu sekadarnya untuk kebutuhan dasar, bukan untuk mengembalikan kemewahan yang sudah hilang. Fania mengangkat wajahnya, terkejut. Mungkin ia mengira saya akan membalas kekejaman dengan kekejaman. Tapi saya memilih jalan yang berbeda. Bukan untuk mereka, melainkan untuk menjaga hati saya sendiri tetap bersih. Kabar mulai menyebar di kalangan kerabat. Para paman dan bibi yang dulu menyaksikan saya diusir, kini berbisik-bisik dengan nada berbeda. Beberapa dari mereka mulai menelpon saya, mencari tahu kebenaran. Saya tidak menjelek-jelekan siapapun. Saya hanya berkata, semua sesuai kehendak almarhum ayah. Silakan tanya pada notaris yang menyusun wasiatnya. Dan ketika mereka memverifikasi, semua terbukti benar. Reputasi keluarga yang selama ini dijaga Bu Hartini dengan sombong, perlahan retak di mata kerabatnya sendiri. Masalah kelima datang dari dunia bisnis. Perusahaan properti yang dibangun Pak Darmawan memiliki sejumlah proyek yang sedang berjalan. Salah satunya, kerjasama dengan pemodal besar untuk sebuah kompleks perumahan. Ketika pemodal itu mendengar ada sengketa kepemilikan dan pembekuan rekening, mereka menarik diri. Telepon dari pihak mereka masuk ke kantor. Kami tidak bisa melanjutkan kerjasama jika status hukum perusahaan tidak jelas, kata perwakilan mereka. Pembayaran tahap berikutnya kami tahan. Jika dalam 2 minggu tidak ada kejelasan, kontrak kami batalkan dan denda berlaku. Reza menerima kabar itu di ruang kerjanya. Tubuhnya gemetar. Proyek senilai miliaran rupiah terancam batal, dan denda yang harus ditanggung bisa meruntuhkan seluruh perusahaan. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa rapuh kerajaan yang ia kira miliknya. Tanpa kendali atas aset, tanpa akses ke dana, tanpa kepercayaan mitra, ia bukan siapa-siapa. Ia datang ke hotel tempat saya menginap, mengetuk pintu kamar saya dengan wajah yang sudah berbeda dari malam pengusiran itu. "Anin," katanya. Suaranya melembut, penuh perhitungan. "Kita bicara baik-baik. Ya, kamu istri saya, apapun yang terjadi, kita keluarga. Kembalikan saham itu, dan kita selesaikan ini bersama. Saya minta maaf soal malam itu. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya cintai. Pria yang menjatuhkan saya di depan seluruh kerabat. Dan kini datang meminta maaf, hanya karena ia kehilangan hartanya. Mas, kata saya pelan. 8 tahun saya menunggu kata maaf itu. Tapi Mas baru mengucapkannya sekarang. Bukan karena Mas menyesal menyakiti saya, tapi karena Mas butuh harta itu kembali. Reza terdiam. Maaf tidak menghapus luka, lanjut saya. Dan tidak semua yang retak bisa direkatkan kembali hanya dengan kata-kata. Ini bukan dendam saya. Mas, ini kehendak ayah. Beliau yang memilih, bukan saya. Saya menutup pintu pelan. Di baliknya, saya mendengar Reza terdiam lama sebelum akhirnya pergi. Beberapa hari kemudian, Reza datang lagi. Kali ini dengan cara yang berbeda. Ia membawa setumpuk berkas, mencoba pendekatan sebagai sesama orang dewasa. "Amin, bengar," katanya. "Saya tahu saya salah, tapi kalau perusahaan ini bangkrut, banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Mereka tidak salah apa-apa, setidaknya demi mereka. Mari kita cari jalan tengah." Untuk sesaat, saya hampir tergerak. Tapi lalu saya teringat, selama 8 tahun, tidak sekalipun Reza memikirkan perasaan saya. Dan kini, ia memakai nasib karyawan sebagai alat untuk menyentuh hati saya. "Mas," kata saya, "soal karyawan, jangan khawatir. Saya tidak akan menelantarkan mereka. Saya akan mengambil alih perusahaan ini dan menjaganya tetap berjalan. Tapi bukan bersama Mas, karena perusahaan ini sejak awal memang sudah bukan milik Mas." Reza menatap saya. Kalah. Ia akhirnya mengerti. Tidak ada lagi yang bisa ia tawar. Ia pergi kali ini untuk yang terakhir. Sementara itu, kabar kejatuhan keluarga Darmawan menyebar ke kalangan rekan bisnis. Para pemberi pinjaman yang dulu segan menagih karena nama besar mereka, kini berdatangan satu persatu. Utang-utang yang selama ini tertutupi oleh gengsi mulai terkuak ke permukaan. Reza, yang namanya
masih tercatat dalam beberapa perjanjian utang pribadi. Dikejar-kejar penagih. Telepon di ponselnya berdering tanpa henti. Pria yang dulu menjatuhkan talak dengan penuh percaya diri itu kini bersembunyi dari para penagih. Hidup dalam ketakutan setiap hari. Saya menutup pintu pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, saya merasa benar-benar memegang kendali atas hidup saya sendiri. Masalah keenam, menghantam langsung di jantung keluarga. Rumah di Menteng, kebanggaan Bu Hartini selama puluhan tahun. Secara resmi harus diserahkan kepada pemilik baru yang sah. Pak Sutopo dan saya datang bersama petugas, membawa seluruh dokumen lengkap, sertifikat, surat wasiat asli, dan putusan administrasi yang sudah final. Bu Hartini berdiri di depan pintu, menghalangi. Ini rumah saya. Saya tinggal di sini puluhan tahun. Kalian tidak bisa mengusir saya. Saya menatapnya dengan tenang. Untuk pertama kalinya, posisi kami benar-benar terbalik, Bu, kata saya. Beberapa hari lalu, di rumah ini juga. Ibu menyuruh saya pergi tanpa membawa apapun. Ibu bilang, semua yang menempel di tubuh saya dibeli uang keluarga ini sekarang secara hukum. Rumah ini bukan milik ibu, tapi tidak seperti ibu. Saya tidak akan mengusir ibu ke jalan malam ini juga. Bu Hartini menatap saya, bibirnya gemetar. Tak mampu berkata-kata. Ibu punya waktu untuk berkemas. Lanjut saya. Sesuatu yang tidak ibu berikan kepada saya. Itu perbedaan kita. Fania berdiri di belakang ibunya. Wajahnya pucat. Semua kesombongannya lenyap. Reza bersandar di dinding, menatap lantai. Tak berani memandang saya. Saya menyerahkan surat resmi terakhir. Surat ketiga, yang tidak bisa lagi mereka robek. Karena di belakangnya ada kekuatan hukum yang utuh. Hari itu, untuk pertama kalinya, rumah besar di Menteng terasa hening, tanpa tawa menghina. Hanya ada suara koper yang diseret, dan isak tangis seorang wanita yang dulu merasa tak tersentuh. Tapi keluarga Darmawan belum menyerah. Bu Hartini, dengan sisa kesombongannya, menyewa pengacara dan mengajukan gugatan. Ia menuduh surat wasiat itu palsu, menuduh saya memanipulasi Pak Darmawan di hari-hari sakitnya. Maka digelarlah pertemuan keluarga besar. Semua kerabat diundang di sebuah ruang pertemuan untuk menyaksikan kebenaran secara terbuka. Hadir pula notaris yang menyusun wasiat dan Pak Sutopo di sisi saya. Bu Hartini bicara lebih dulu. Suaranya lantang, penuh tuduhan. Perempuan ini memanfaatkan suami saya yang sedang sakit. Ia memaksa Bapak menandatangani surat itu. Saya tidak percaya Bapak setega itu pada anak-anaknya sendiri. Beberapa kerabat mulai ragu, terpengaruh oleh air mata buatannya. Lalu tiba giliran saya berdiri. Saya tidak meninggikan suara. Saya hanya membuka map coklat dan mengeluarkan dokumen-dokumen yang sudah saya siapkan selama 3 bulan. Ibu menuduh saya memalsukan wasiat. Kata saya, tenang, mari kita lihat kebenarannya. Hitam di atas putih. Saya menyerahkan surat wasiat asli, lengkap dengan materai, tanda tangan, dan stempel notaris. Lalu saya mempersilakan notaris penyusun untuk bicara. Saya yang menyusun surat ini, kata beliau. Pak Darmawan datang sendiri ke kantor saya setahun lalu, dalam keadaan sehat akal dan pikiran, ditemani 2 saksi independen. Beliau sadar penuh atas keputusannya. Semuanya terekam dan terdokumentasi resmi. Ruangan terdiam. Lalu, saya mengeluarkan satu hal lagi. Sepucuk surat tulisan tangan Pak Darmawan yang beliau tinggalkan bersama wasiat itu. Saya membacakannya dengan suara bergetar. Untuk keluargaku. Jika kalian membaca ini, berarti yang Bapak takutkan sudah terjadi. Bapak menyaksikan selama bertahun-tahun bagaimana kalian memperlakukan Anindya, menantu yang merawat Bapak di saat kalian sibuk dengan diri sendiri. Bapak mewariskan harta ini kepadanya, bukan untuk menghukum kalian, tapi untuk mengajari kalian satu hal, bahwa kehormatan tidak diukur dari darah, melainkan dari hati. Saat surat itu selesai dibaca, ruangan hening total. Beberapa kerabat menunduk malu. Mereka teringat malam itu, saat saya diusir dan ditertawakan. Sementara tak satu pun dari mereka membela. Bu Hartini terduduk lemas. Tuduhannya runtuh. Fania menangis dalam diam.
Reza menatap lantai, tak mampu mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan. Kebenaran sudah berbicara. Jauh lebih keras daripada semua hinaan yang pernah mereka lemparkan kepada saya. Tapi Bu Hartini tidak mudah menyerah. Pengacaranya mengajukan banding, mencoba mencari celah, menghadirkan saksi-saksi yang mengaku bahwa Pak Darmawan sudah pikun di akhir hayatnya. Saya sudah menduga langkah ini. Maka, di persidangan, Pak Sutopo menghadirkan bukti yang tak terbantahkan. Rekaman video saat Pak Darmawan menandatangani wasiat, lengkap dengan pemeriksaan dari dokter yang menyatakan beliau sehat akal dan pikiran pada hari itu. Beliau memang menyiapkan segalanya, jauh lebih matang dari yang saya kira. Di rekaman itu, suara Pak Darmawan terdengar jelas dan tenang. Saya, Darmawan, dalam keadaan sadar penuh, mewariskan harta saya kepada menantu saya, Anindya. Bukan karena yang lain tidak berhak, tapi karena dialah satu-satunya yang memperlakukan saya sebagai manusia, bukan sebagai sumber harta. Ruang sidang terdiam. Pengacara Bu Hartini tak punya lagi yang bisa dikatakan. Hakim mengetuk palu. Banding ditolak. Wasiat itu sah, final, dan mengikat. Gugatan itu kandas. Pengadilan menguatkan keabsahan surat wasiat. Secara hukum, semuanya selesai. Tidak ada lagi celah untuk dibantah. Saat keluar dari ruang sidang, saya melihat Bu Hartini terduduk di kursi. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, saya melihat wanita yang dulu seperti ratu itu, tampak rapuh dan tua. Mata kami sempat bertemu sebentar. Tidak ada lagi kebencian di tatapan saya, hanya rasa lelah yang dalam dan keinginan untuk akhirnya melangkah maju. Setelah putusan itu, hidup keluarga Darmawan berubah total. Secepat saya dulu diusir dari rumah mereka. Perusahaan properti yang dibanggakan Reza tidak mampu bertahan. Tanpa modal segar, tanpa mitra. Dan dengan denda dari kontrak yang batal, perusahaan itu jatuh ke dalam kebangkrutan. Satu persatu, pegawai dirumahkan. Kantor megah di kawasan elit itu akhirnya disita untuk menutup utang. Reza, pria yang dulu berdiri di bawah lampu kristal, mengumumkan pengusiran saya dengan penuh percaya diri. Kini kehilangan segalanya. Mobil mewahnya dijual, jam tangan mahalnya digadaikan. Saya pernah mendengar kabar tentangnya beberapa bulan kemudian. Ia kini bekerja serabutan, menumpang di rumah seorang temannya di pinggiran kota. Dari putra pengusaha properti, menjadi pria yang menghitung uang receh untuk makan sehari-hari. Suatu sore, saya tidak sengaja berpapasan dengannya di sebuah jalan. Ia terlihat kurus, lelah, dengan pakaian yang sudah usang. Saat melihat saya, ia hanya berdiri kaku, lalu menunduk. Saya tidak menertawakannya. Saya tidak menghinanya, saya hanya menatapnya sebentar, lalu berlalu. Karena saya tahu, kejatuhannya bukan perbuatan saya. Itu adalah buah dari pilihannya sendiri. Bu Hartini menjalani nasib yang tidak kalah pahit. Wanita yang dulu duduk seperti ratu, kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit. Kebaya berkilau dan cincin emasnya sudah lama dijual untuk bertahan hidup. Saya dengar, beliau kini berjualan kue di depan kontrakannya, menjajakan dagangan kepada tetangga yang dulu tidak akan pernah ia tegur. Jemari yang dulu penuh cincin, kini lengket oleh adonan dan minyak goreng. Setiap pembeli yang datang adalah saksi bisu atas kejatuhan seorang wanita yang dulu gemar menertawakan orang lain. Karma, ternyata, tidak pernah salah alamat. Ia hanya datang pada waktunya sendiri. Vanya, adik ipar yang dulu pandai membaca situasi demi keuntungannya, kehilangan butik dan gaya hidup mewahnya. Ia yang dulu memandang rendah pekerjaan saya sebagai notaris, kini berpindah-pindah pekerjaan, mencari pijakan yang tak kunjung ia temukan. Mereka pernah mencoba menghubungi saya lagi. Kali ini bukan dengan hinaan, tapi dengan permohonan, meminta bantuan, meminta belas kasihan, mengingatkan bahwa kami dulu satu keluarga. Saya tidak membalas dengan kejam, tapi saya juga tidak kembali menjadi orang yang bisa mereka injak. Saya memilih untuk melepaskan, bukan untuk membalas, melainkan untuk membebaskan diri saya sendiri
dari masa lalu yang menyakitkan. Sebagian harta warisan itu sesuai bisikan hati saya kelola untuk hal yang lebih bermakna. Saya membangun sebuah yayasan kecil yang membantu para perempuan yang terjebak dalam rumah tangga yang merendahkan mereka. Perempuan-perempuan yang dulu seperti saya merasa tidak punya pilihan. Pak Darmawan pernah berkata, gunakan dengan bijak. Dan saya percaya inilah cara terbaik menghormati kepercayaan beliau. Yayasan itu saya beri nama sederhana, mengambil dari pesan terakhir beliau, Rumah Kebenaran. Di sana, para perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang merendahkan mendapat tempat berlindung, bantuan hukum, dan yang terpenting, harga diri mereka kembali. Saya mengelola perusahaan properti warisan itu dengan tangan saya sendiri. Banyak yang meragukan, mengira seorang notaris tidak akan sanggup menjalankan bisnis. Tapi dalam 2 tahun, perusahaan itu kembali sehat, bahkan tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Saya membuktikan bahwa kemampuan seorang perempuan tidak pernah ditentukan oleh siapa yang merendahkannya. Suatu hari, saya diundang menjadi pembicara di sebuah acara tentang pemberdayaan perempuan. Saya berdiri di atas panggung, menatap ratusan wajah di hadapan saya, dan menceritakan kisah ini, tanpa menyebut nama siapapun, tanpa dendam. Pernah ada masa, kata saya, saat saya merasa tidak berharga di rumah saya sendiri, saat saya diusir tanpa membawa apapun, ditertawakan oleh orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Tapi saya belajar satu hal, bahwa nilai kita tidak pernah ada di tangan orang yang merendahkan kita. Nilai kita ada di dalam diri kita sendiri. Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Tapi yang membuat saya paling bahagia bukan tepuk tangan itu, melainkan wajah-wajah perempuan di barisan depan yang matanya berkaca-kaca karena mereka merasa akhirnya ada yang memahami mereka. Malam ini, saya berdiri di balik jendela kaca apartemen saya yang tenang, memandang kota yang berkelip di bawah sana, secangkir teh hangat di tangan, dan ketenangan yang dulu tak pernah saya miliki. Tidak ada tawa kemenangan, tidak ada sorak balas dendam, hanya kedamaian yang dalam. Karena saya akhirnya mengerti maksud Pak Darmawan. Beberapa hari sebelum malam ini, saya menyempatkan diri pergi ke makam beliau, sendirian, membawa seikat melati, bunga kesukaannya. Saya berdiri lama di depan nisan itu, dalam keheningan sore yang lembut. Bapak, bisik saya pelan. Terima kasih, bukan untuk harta yang Bapak wariskan, tapi untuk satu hal yang lebih berharga, untuk pernah percaya kepada saya, di saat tidak ada satupun yang melakukannya. Bapak benar, kebenaran selalu punya jalannya sendiri. Angin sore berembus lembut, seakan menjawab. Saya tersenyum, lalu pulang dengan hati yang ringan. Kemenangan sejati adalah saat saya bebas. Bebas dari belenggu rasa rendah diri. Bebas dari keluarga yang hanya menghargai harta dan gengsi. Bebas untuk menjadi diri saya sendiri, utuh dan dihormati. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Bahwa kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang sedang menunggu waktunya, dan bahwa kebaikan yang tulus, meski sering tak terlihat, pada akhirnya selalu menemukan jalannya untuk dihargai. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia diam dan mengalah, sebab diamnya orang yang sabar bisa jadi adalah badai yang sedang menahan diri. Dan jangan pernah mengukur nilai seseorang dari hartanya, sebab harta bisa berpindah dalam semalam, tapi hati yang baik akan tetap bersamamu selamanya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, merasa tidak dihargai di rumah sendiri, dipaksa mengalah terus-menerus, kehilangan suara, demi menjaga keutuhan yang sebenarnya sudah retak. Untuk kalian, ketahuilah, harga diri kalian tidak pernah ditentukan oleh orang yang merendahkan kalian. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana, lelaki yang lupa pada janji untuk melindungi, yang lebih memilih ketenangan semu daripada membela orang yang seharusnya ia jaga. Pada akhirnya, mereka kehilangan bukan hanya harta, tapi juga satu-satunya orang yang pernah benar-benar tulus mencintai mereka. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini yang menghabiskan hidupnya menghitung siapa yang lebih pantas, lupa
bahwa rumah tidak dibangun dari kesombongan, melainkan dari kasih sayang. Tidak semua luka bisa sembuh dengan kata maaf. Tapi setiap orang punya pilihan untuk membalas dengan kebencian atau melepaskan demi kedamaian sendiri. Saya memilih yang kedua, bukan karena saya lebih kuat, tapi karena saya tidak ingin masa lalu terus memenjarakan saya dalam hidup. Kita semua punya pilihan tentang bagaimana memperlakukan orang lain. Maka perlakukanlah setiap orang dengan hormat. Sebab roda kehidupan selalu berputar. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita akan berada di posisi yang berbeda. Bagaimana menurut Anda kisah ini? Ceritakan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk membagikannya kepada orang-orang terdekat. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Dan sampai jumpa di kisah berikutnya. Mereka membuang saya seperti barang rusak, difitnah mandul, diusir tengah malam, dihina di depan seluruh keluarga. Hari ini, di lorong klinik kandungan yang sama, tempat mereka dulu mempermalukan saya berdiri tenang. Di tangan saya ada sebuah map biru, isinya 1 lembar kertas yang akan menjatuhkan mereka semua dalam waktu 3 menit. Karma tidak pernah terlambat. Ia hanya menunggu waktu yang paling tepat. Bau antiseptik memenuhi udara di klinik kandungan Asa Bunda di kawasan Bintaro. Saya duduk di kursi tunggu, punggung tegak, kaki menyilang rapi. Pendingin ruangan terasa dingin di kulit. Saya merapatkan blazer abu-abu yang membungkus tubuh. Tangan saya menyentuh map biru di pangkuan. Pelan. Seperti memeriksa apakah senjata masih di tempatnya. Nama saya Anindya. Usia saya 32 tahun. Saya pemilik apotek sekaligus klinik kecil di Bintaro. Sudah 8 tahun saya menggeluti dunia farmasi dan rekam medis. Saya tahu bagaimana sebuah hasil laboratorium bisa mengubah hidup seseorang dalam 1 detik. Dulu, pengetahuan itu adalah pekerjaan saya. Sekarang, ia adalah pedang saya. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Saya datang lebih awal. Bukan untuk antre, tapi untuk menunggu seseorang. 2 tahun yang lalu, di kursi yang persis seperti ini, saya menangis sampai mata saya bengkak. Saat itu, saya masih bernama Anindya, menantu keluarga Wirahadi, istri dari seorang lelaki bernama Reza. Saat itu saya percaya bahwa cinta bisa menutup segala luka. Saya salah besar. Hari ini saya kembali ke tempat ini bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang memegang seluruh kebenaran. Pintu kaca klinik terbuka. Angin pagi menyelinap masuk, dan di ambang pintu itu, mereka datang. Persis seperti yang saya perkirakan. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana saya bisa sampai di titik ini. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Sebelum lanjut, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup seperti ini. Sekarang, izinkan saya membawa kalian ke masa 2 tahun yang lalu, saat hidup saya runtuh dalam 1 malam. 2 tahun lalu, saya tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Rumah itu milik keluarga Wirahadi, keluarga suami saya, Reza. Mereka adalah keluarga lama yang sangat membanggakan nama dan keturunan. Ibu mertua saya, Bu Ulandari, 58 tahun. Adalah penguasa sesungguhnya di rumah itu. Setiap keputusan, dari menu makan malam sampai siapa yang boleh duduk di kepala meja, semua harus melewati persetujuannya. Reza, suami saya, 36 tahun, adalah anak sulung yang tidak pernah berani membantah ibunya. Di luar, dia tampak seperti pria mapan, manajer di perusahaan properti, berpakaian rapi, ramah pada semua orang. Tapi di dalam rumah, dia hanyalah bayangan dari kehendak ibunya. Lalu ada Tania, adik ipar saya, 30 tahun, belum menikah. Dan paling pandai memutar fakta. Tania punya kebiasaan yang saya benci. Dia tersenyum manis di depan, lalu menanam racun di belakang. Saya menikah dengan Reza karena cinta. Saya pikir saya menikahi seorang pria, bukan sebuah keluarga. Saya masih ingat hari pertama saya menginjak rumah Pondok Indah itu sebagai menantu. Saya datang dengan hati penuh harapan. Saya berjanji pada diri sendiri akan menjadi menantu yang baik.
Saya bangun pagi-pagi, membantu menyiapkan sarapan, melayani kebutuhan Bu Wulandari. Saya bahkan rela mengurangi jam kerja di apotik demi menyenangkan keluarga suami. Saya pikir pengorbanan akan dibalas dengan penerimaan. Tapi semakin saya merendah, semakin mereka memandang rendah. Kebaikan saya dibaca sebagai kelemahan, bukan ketulusan. Tahun pertama berjalan baik. Tania belum menunjukkan taringnya. Bu Wulandari masih berpura-pura ramah. Masalah dimulai di tahun kedua, saat satu pertanyaan mulai diulang setiap hari di meja makan. Kapan kamu hamil? Anindya. Awalnya pertanyaan itu terdengar wajar. Setiap keluarga ingin punya cucu. Tapi lama-lama pertanyaan itu berubah menjadi sindiran, lalu menjadi tuduhan. Sudah 2 tahun menikah, perut masih rata saja, kata Bu Wulandari suatu pagi sambil menyendok bubur. Saya hanya menunduk. Saya pikir, mungkin memang ada yang salah dengan tubuh saya. Saya tidak pernah curiga sedikit pun pada Reza. Tidak terlintas di benak saya bahwa masalahnya bukan di pihak saya. Saya bahkan diam-diam memeriksakan diri ke dokter kandungan. Hasilnya, rahim saya sehat sempurna. Dokter berkata, kondisi saya baik dan menyarankan agar suami saya juga ikut diperiksa. Saya pulang membawa harapan kecil. Saya mengajak Reza memeriksakan diri bersama. Tapi Reza menolak keras. Wajahnya merah karena marah. Tidak usah aneh-aneh, katanya dengan suara tinggi. Laki-laki keluarga Wirahadi tidak ada yang bermasalah seperti itu. Saya kaget melihat reaksinya. Saat itu saya pikir dia hanya gengsi. Saya tidak tahu, di balik amarah itu ada rahasia yang dia jaga mati-matian. Bu Wulandari menambah panas suasana. Dia mulai mencari ahli pengobatan tradisional untuk saya. Saya dibawa ke dukun, ke tabib, ke pengobatan herbal yang aneh-aneh. Semua atas nama menyembuhkan kemandulan menantu. Saya menelan semua itu. Pahit di lidah, lebih pahit di hati. Karena saya tahu, masalahnya mungkin bukan pada saya. Tania, adik ipar saya, paling rajin menyiram api. Mbak Anindya, mungkin Mbak terlalu sibuk dengan apotik, katanya suatu sore dengan nada manis. Perempuan kan tugas utamanya memberi keturunan. Saya menahan diri. Saya tidak membalas. Setiap malam, saya menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak terdengar. Saya pikir kesabaran akan menyelamatkan rumah tangga saya. Saya keliru. Kesabaran saya justru dibaca sebagai kelemahan. Dan kelemahan di rumah itu adalah undangan untuk dihancurkan. Bulan demi bulan, tekanan di rumah itu semakin berat. Setiap insiden lebih menyakitkan dari sebelumnya. Suatu hari, Bu Wulandari mengumumkan sesuatu di depan seluruh keluarga besar yang berkumpul untuk arisan. Anak saya, Reza, sudah 2 tahun menikah, tapi belum dikaruniai cucu, katanya keras. Sengaja agar saya dengar, sepertinya kami harus mencari jalan lain. Seluruh ruangan menoleh ke arah saya. Puluhan pasang mata memandang saya seperti memandang barang cacat. Saya berdiri di sudut, membawa nampan berisi gelas teh. Dengan wajah memerah menahan malu. Saat itu, saya hanya menunduk. Saya tidak tahu, ucapan Bu Wulandari bukan sekedar keluhan. Itu adalah pengumuman rencana. Beberapa hari kemudian, saya tahu apa yang dimaksud dengan jalan lain itu. Saya pulang lebih awal dari apotik karena merasa tidak enak badan. Saat membuka pintu, saya mendengar suara perempuan asing di ruang tamu. Saya mengintip dari balik dinding. Bu Wulandari sedang duduk bersama seorang perempuan muda yang cantik, ditemani Tania. Reza butuh istri yang bisa memberi keturunan, kata Bu Wulandari pada perempuan itu. Kamu cocok. Tinggal kita atur supaya yang sekarang itu pergi. Saya membeku di balik dinding. Mereka sedang memilih pengganti saya. Di rumah saya sendiri. Sementara saya masih menjadi istri sah Reza. Perempuan muda itu, saya kemudian tahu, bernama Sasha. Saya mundur perlahan, keluar dari rumah tanpa suara, dan duduk di mobil saya di garasi. Saya menangis tanpa air mata. Hati saya sudah terlalu lelah. Malam itu, saya bertanya pada Reza, "Mas, siapa perempuan yang tadi datang?" Reza terkejut. Lalu dia berkata dingin, "Bukan urusanmu, itu tamu ibu." Saya tahu dia berbohong, tapi saya juga tahu tidak ada gunanya berdebat. Mereka sudah memutuskan nasib saya
tanpa bertanya pada saya. Insiden berikutnya datang seminggu kemudian, dan kali ini menyentuh harga diri saya yang paling dalam. Bu Wulandari menyuruh saya melayani Sasha yang sengaja diundang makan malam ke rumah. Anindya, ambilkan minum untuk tamu. Perintah Bu Wulandari. Memperlakukan saya seperti pembantu di rumah saya sendiri. Sasha duduk di kursi yang biasa saya tempati, di samping Reza. Dia tersenyum sinis saat saya menyajikan minuman. Terima kasih, Mbak, kata Sasha dengan nada merendahkan, seolah saya memang pelayan, bukan istri sah lelaki di sebelahnya. Saya menahan semuanya. Setiap penghinaan, Setiap perintah, setiap tatapan merendahkan, saya simpan rapat di dalam dada. Tapi di dalam diam itu, sesuatu sedang tumbuh. Bukan dendam membabi buta, tapi tekad untuk membuktikan kebenaran suatu hari nanti. Saya mulai diam-diam membereskan dokumen-dokumen penting. Saya menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Dan kemungkinan terburuk itu akhirnya datang. lebih cepat dari yang saya kira. Titik balik datang pada suatu malam di bulan November. Hujan turun deras malam itu. Saya baru pulang dari apotek, basah dan lelah. Begitu saya membuka pintu, suasana di ruang tamu sudah berbeda, mencekam. Bu Wulandari duduk di sofa utama. Tania berdiri di sampingnya. Reza menunduk di pojok ruangan. Dan di tengah meja. Ada sebuah amplop putih. Saya tidak tahu apa isinya. Duduk, kata Bu Wulandari dingin. Saya duduk. Jantung saya berdebar tanpa alasan yang jelas. Tania menemukan ini di kamarmu, Kata Bu Wulandari sambil mendorong amplop itu ke arah saya. Saya membuka amplop itu. Isinya adalah hasil pemeriksaan kesuburan saya. Hasil yang menyatakan rahim saya sehat. Tapi yang membuat saya membeku adalah ada satu lembar tambahan di dalamnya. Lembar yang bukan milik saya. Sebuah surat keterangan palsu. Bertuliskan bahwa saya menderita gangguan rahim permanen. Dengan kop klinik yang tidak pernah saya kunjungi. Ini bukan punya saya, kata saya gemetar. Jangan berbohong, teriak Tania tiba-tiba. saya sendiri yang menemukannya. Mbak menyembunyikan kemandulan Mbak selama ini. Saya menatap Tania. Saat itu saya paham. Surat itu dipalsukan. Dan Tania adalah dalangnya. Tapi kata-kata saya tidak ada gunanya. Mereka sudah menyiapkan panggung. Saya hanya tinggal dihukum. Keluarga ini butuh keturunan, kata Bu Wulandari. Suaranya naik. Bukan perempuan mandul yang hanya sibuk dengan apoteknya. Saya menoleh pada Reza. Memohon dengan mata. Saya berharap suami saya membela saya. Tapi Reza tidak mengangkat wajahnya. Dia diam. Diam yang lebih menyakitkan dari 1000 hinaan. Saat itu, di tengah diamnya Reza, sesuatu di dalam dada saya retak. Pelan, tapi dalam. Reza, Kata saya, lirih. Katakan sesuatu. Reza akhirnya berbicara. Tapi kata-katanya menghancurkan saya. Mungkin lebih baik kita pisah dulu. Anindya, Katanya tanpa menatap saya. Demi ketenangan keluarga. Demi ketenangan keluarga. 3 kata yang dia pakai untuk membuang istrinya sendiri. Malam itu juga, dalam guyuran hujan, saya diusir dari rumah Pondok Indah. Tania melemparkan koper saya ke teras. Bu Wulandari berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat. Pergi, katanya. Dan jangan bawa nama keluarga Wirahadi kemana-mana. Saya berdiri di bawah hujan, basah kuyup, dengan 1 koper di tangan. Tidak ada yang mengantar saya pulang ke orang tua saya dengan layak. Tidak ada satupun. Saya menyeret koper itu sendiri ke pinggir jalan, mencari taksi, dengan air mata bercampur air hujan. Di belakang saya, pintu rumah itu tertutup rapat, seolah saya tidak pernah ada malam itu. Saya bersumpah pada diri sendiri. Saya tidak akan pernah lagi menangis untuk orang-orang yang membuang saya. Saya akan bangkit. Dan suatu hari, kebenaran akan saya letakkan tepat di depan wajah mereka. Proses perceraian berjalan cepat. Reza tidak melawan. Bu Wulandari bahkan tampak senang. Saya keluar dari rumah itu hanya dengan koper dan luka. Tapi saya keluar dengan satu hal yang tidak mereka tahu saya miliki. Beberapa hari sebelum diusir, saat membereskan lemari Reza, saya menemukan sesuatu.
Sebuah map coklat tua, terselip di balik tumpukan dokumen lama. Saat itu saya hampir tidak memperhatikannya, tapi insting saya sebagai orang farmasi membuat saya membukanya. Di dalamnya ada hasil laboratorium atas nama Reza dari sebuah klinik fertilitas ternama di Jakarta. Tanggalnya 8 bulan sebelum saya diusir, dan diagnosisnya membuat tangan saya membeku. Azoospermia, jumlah sperma 0, kemandulan permanen. Saya membaca lembar itu berulang kali. Saya tidak salah baca. Suami saya sudah tahu. Sudah 8 bulan dia tahu bahwa dirinya lah yang tidak bisa punya anak. Tapi dia diam. Dia membiarkan saya dituduh mandul. Dia membiarkan ibunya menghina saya setiap hari. Dia membiarkan saya menelan obat-obatan dukun, dibawa ke tabib, dipermalukan di meja makan. Sementara dia tahu sejak awal bahwa masalahnya ada pada dirinya. Saya tidak membawa map itu untuk mengancam. Saya menyimpannya diam-diam di saku dalam tas saya. Saya ingat betul perasaan saya saat membaca diagnosis itu untuk pertama kali. Tangan saya dingin, napas saya tertahan. Selama berbulan-bulan, saya menelan tuduhan mandul. Saya menangis sendirian. Saya bahkan sempat membenci tubuh saya sendiri, mengira ada yang salah dengan saya. Padahal lembar di tangan saya itu membuktikan sebaliknya. Saya tidak pernah bersalah, tidak sedikit pun marah. Tentu saya marah, tapi saya tahu marah yang diumbar hanya akan membuat saya terlihat seperti perempuan histeris yang mereka harapkan. Jadi saya menelan amarah itu. Saya ubah menjadi kesabaran. Saya simpan kebenaran ini seperti menyimpan benih, menunggu musim yang tepat untuk menanamnya. Saya tahu suatu hari kertas ini akan berbicara lebih keras dari teriakan apapun. Saya keluar dari rumah itu dengan rahasia mereka di tangan saya, dan mereka tidak pernah curiga. 2 tahun berlalu, 2 tahun yang mengubah saya sepenuhnya. Saya kembali ke apotik dan klinik kecil saya di Bintaro. Saya menumpahkan seluruh luka saya ke dalam pekerjaan. Saya bekerja siang malam. Saya memperluas apotik menjadi klinik farmasi yang melayani banyak pasien. Tahun pertama setelah cerai adalah tahun yang paling berat, bukan karena kehilangan Reza, tapi karena saya harus membangun kembali harga diri yang mereka hancurkan. Banyak orang di lingkungan lama saya percaya pada fitnah keluarga Wirahadi. Mereka memandang saya sebagai perempuan mandul yang dibuang. Saya tidak membela diri. Saya tahu, membalas gosip dengan gosip hanya membuang energi. Saya memilih membuktikan dengan kerja. Saya mencurahkan seluruh waktu saya ke apotek kecil di Bintaro. Pagi sampai malam, saya melayani pasien, menata stok, belajar manajemen klinik. Perlahan, apotek itu tumbuh dari satu ruko kecil menjadi klinik farmasi yang ramai. Pasien datang karena pelayanan saya yang teliti dan jujur. Suatu hari, di tahun pertama itu, saya tidak sengaja bertemu Tania di sebuah pusat perbelanjaan. Tania menatap saya dari atas ke bawah. Dia melihat penampilan saya yang sudah berubah, lebih percaya diri. "Wah, Mbak Anindya," katanya dengan nada mengejek. "Sok sukses sekarang." Ya, tapi tetap saja, perempuan tanpa anak itu hidupnya kosong. Saya hanya tersenyum. Waktu yang akan membuktikan siapa yang hidupnya kosong. "Tania," jawab saya tenang. Tania mendengus dan pergi. Saat itu, dia masih merasa di atas angin. Dia tidak tahu saya menyimpan rahasia yang akan menjatuhkan seluruh keluarganya. Pertemuan itu justru memperkuat tekad saya. Saya tidak akan membalas dengan kata-kata. Saya akan membiarkan kebenaran dan waktu yang bekerja. Saya juga semakin rajin merawat map coklat yang saya simpan. Saya buat salinan rapi. Saya verifikasi keasliannya. Saya simpan di tempat aman. Saya tidak tahu kapan saya akan memakainya. Saya hanya tahu suatu hari, saat waktunya tepat, kertas itu akan berbicara. Selama setahun itu, saya belajar satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar seorang perempuan bukan pada teriakannya, tapi pada kesabarannya yang punya tujuan. Setahun setelah cerai, saya bertemu seseorang. Namanya Bara. Bara seorang dokter spesialis penyakit dalam, lembut.
sabar, dan tidak pernah memandang masa lalu saya sebagai aib. Saya sempat ragu untuk membuka hati lagi. Tapi Bara membuktikan bahwa tidak semua lelaki seperti Reza. Kami menikah dengan sederhana, tanpa pesta megah, tanpa keluarga yang menuntut keturunan. Sebelum menikah, saya jujur menceritakan masa lalu saya pada Bara. Tentang tuduhan mandul, tentang bagaimana saya diusir. Bara hanya menggenggam tangan saya. Aku menikahimu karena siapa kamu sekarang, katanya. Bukan karena apa yang orang katakan tentangmu dulu. Untuk pertama kalinya, saya merasa dilihat sebagai manusia utuh, bukan sebagai rahim yang harus membuktikan sesuatu. Dan 6 bulan setelah menikah, Terjadi keajaiban yang dulu dianggap mustahil oleh keluarga Wirahadi. saya hamil. Saat dokter menunjukkan hasil USG, Saya menangis. bukan karena sedih, tapi karena lega. Selama bertahun-tahun, saya dituduh mandul. Dan sekarang, kebenaran berdetak kecil di dalam rahim saya. Rahim yang dulu mereka katakan rusak. Rahim yang sehat sempurna. Saya tidak pernah mandul. Tidak pernah. Yang mandul adalah kebohongan yang mereka tanam. Bara memeluk saya erat. Kita akan jadi orang tua yang baik, katanya. Saya mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, saya merasa utuh kembali. Tapi takdir punya rencana lain, sebuah pertemuan yang akan menutup lingkaran ini. Pertemuan yang terjadi di tempat yang paling tidak saya duga. Pagi itu, saya datang ke klinik kandungan Asa Bunda untuk kontrol kehamilan rutin. Klinik ini terkenal dengan dokter spesialisnya, Dr. Hapsari. Antreannya selalu panjang. Kebetulan Dr. Hapsari adalah teman lama saya semasa kuliah. Itu sebabnya saya memilih klinik ini. Saya duduk di ruang tunggu, menanti giliran, sambil membaca sebuah buku tentang nutrisi ibu hamil. Bara tidak bisa menemani pagi itu. Ada operasi darurat di rumah sakitnya. Dia berjanji menyusul. Saya tidak keberatan. Saya menikmati ketenangan. Hingga pintu kaca klinik terbuka dan masuklah 3 orang yang membuat darah saya berhenti sejenak. Bu Wulandari, Reza, dan seorang perempuan muda yang tidak saya kenal. Perempuan itu cantik, berpakaian mahal, dan perutnya sedikit membuncit. Hamil muda. Saya menundukkan wajah, berpura-pura sibuk dengan buku. Tapi telinga saya menangkap setiap kata mereka. Ternyata perempuan itu bernama Sasha, istri baru Reza, yang dinikahi 6 bulan setelah menceraikan saya. Mereka datang untuk memeriksakan kehamilan Sasha. Bu Wulandari tampak sangat bangga. Anakku, cepatlah, kata Bu Wulandari pada Sasha. Cucu pertama keluarga Wirahadi harus diperiksa dokter terbaik. Saya menggenggam buku saya lebih erat. Pemandangan itu seperti pisau yang diputar di luka lama. Dulu, saya yang duduk di kursi itu dituduh mandul. Sekarang, mereka membawa perempuan lain dengan bangga. Sasha duduk tidak jauh dari saya. Dia melirik sekeliling dengan sombong. Lalu, matanya menangkap wajah saya. Saya tahu dia mengenali saya dari foto mungkin. Atau dari cerita keluarga Wirahadi. Senyum di wajah Sasha berubah menjadi seringai. Dia sengaja berbicara keras agar saya dengar. Bu, kata Sasha pada Bu Wulandari. Itu mantan istri Mas Reza yang dulu, ya. Yang mandul itu. Bu Wulandari menoleh. Matanya menemukan saya. Dan senyum kemenangan terbentuk di wajahnya. Oh, iya, kata Bu Wulandari dengan suara lantang. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Reza terlihat gugup. Dia menarik lengan ibunya. Bu, sudahlah, bisiknya. Tapi Bu Wulandari menyibaskan tangannya. Dia bangkit dan berjalan mendekati saya. Saya menutup buku saya pelan. Saya mengangkat wajah dan menatapnya tenang. Anindi, kata Bu Wulandari dengan nada mengejek. Masih di klinik kandungan juga rupanya. Masih berusaha hamil dengan suami barumu. Saya tidak menjawab. Saya hanya tersenyum tipis. Senyum itu membuat Bu Wulandari sedikit terganggu. Dulu, sindiran seperti ini akan membuat saya berlari ke toilet untuk menangis. Sekarang, kata-katanya hanya seperti angin lewat. Tidak ada lagi yang bisa dia ambil dari saya. Sasha bangkit dan ikut mendekat. Dia mengelus perutnya dengan sengaja. Lihat, Bu, kata Sasha pada Bu Wulandari. Saya baru menikah 6 bulan, langsung hamil.
Memang ada perempuan yang ditakdirkan subur, ada yang tidak. Tania, yang ternyata juga ikut, baru masuk dari arah parkiran. Dia langsung bergabung mencium darah pertengkaran. Wah, ada Mbak Anindya, kata Tania dengan nada manis beracun. Apa kabar? Mbak, sudah laku lagi rupanya. Tapi sayang, suami baru pun percuma kalau rahimnya rusak, ya kan? Saya menatap mereka satu persatu. Bu Wulandari, Reza, Sasha, Tania. 4 orang yang dulu menghancurkan hidup saya, sekarang berdiri di depan saya, masih dengan kesombongan yang sama. Tapi mereka tidak tahu satu hal. Mereka tidak tahu apa yang ada di dalam tas saya. Dan mereka tidak tahu hari ini, di tempat ini, semua kebohongan mereka akan runtuh. Kalian datang untuk memeriksa kehamilan Sasha? Tanya saya tenang. Tentu saja, sahut Bu Wulandari bangga. Cucu pertama keluarga kami. Tidak seperti rahimmu yang kosong selamanya. Saya mengangguk pelan. Lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang. Kalau begitu, semoga pemeriksaannya berjalan lancar. Bu, semoga semuanya sesuai harapan. Ada sesuatu dalam nada suara saya yang membuat Reza menatap saya curiga. Dia mengenal saya. Dia tahu ketenangan saya bukan ketenangan orang yang kalah. Tapi saya kembali duduk, membuka buku saya, dan menunggu. Menunggu giliran yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Tidak lama, perawat memanggil, Ibu Sasha Wirahadi, silakan masuk ke ruang dokter. Sasha bangkit dengan anggun. Bu Wulandari dan Tania ikut masuk. Reza mengekor di belakang. Saya tahu Dr. Hapsari sedang bertugas di ruang itu. Teman lama saya. Dan saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Sehari sebelumnya, saya sudah berbicara dengan Hapsari. Saya tidak menyuruhnya berbohong. Saya tidak pernah meminta itu. Saya hanya meminta satu hal. Saya meminta Hapsari menjalankan setiap pemeriksaan sesuai prosedur. Apa adanya, tanpa menutupi apapun. Karena saya tahu, kebenaran apa adanya sudah cukup untuk menjatuhkan mereka. Pintu ruang dokter tertutup. Saya menunggu di luar. Tangan saya kembali menyentuh map biru di tas. Map biru itu adalah salinan rapi dari map coklat lama. Hasil azoospermia Reza 2 tahun lalu. Tapi saya menambahkan satu hal lagi ke dalamnya. Sesuatu yang baru saya dapatkan minggu lalu. Sebagai pemilik klinik farmasi, saya punya jaringan dengan banyak laboratorium. Dan kebetulan, klinik fertilitas tempat Reza dulu diperiksa kini bekerja sama dengan apotik saya. Saya tidak melanggar etika. Saya tidak mencuri data. Tapi saya tahu satu fakta penting. Reza, 8 bulan sebelum menceraikan saya, sudah divonis azoospermia permanen. Artinya, secara medis, Reza tidak mungkin bisa membuahi siapapun secara alami, termasuk Sasha. Termasuk kehamilan yang sedang mereka banggakan itu. Saya duduk tenang. Saya tidak perlu masuk. Saya hanya perlu menunggu kebenaran itu meledak dengan sendirinya. Sementara menunggu, ingatan-ingatan lama berkelebat di kepala saya. Wajah Bu Wulandari yang menghina saya di meja makan. Diamnya Reza saat saya diusir. Seringai Tania saat menemukan surat palsu itu. Dulu, ingatan-ingatan ini membuat saya menangis. Sekarang, ia hanya menjadi pengingat mengapa saya harus berdiri tegak hari ini. Saya tidak datang ke klinik ini untuk balas dendam. Saya datang untuk kontrol kehamilan. Pertemuan ini murni kebetulan, atau mungkin takdir yang sengaja menutup lingkaran. Saya meraba map biru di tas saya sekali lagi. Saya tahu, begitu lembar itu keluar, tidak ada jalan kembali. Reputasi mereka akan runtuh. Tapi reputasi itu mereka bangun di atas kebohongan yang mengorbankan saya. Saya tarik napas dalam-dalam, saya tenang. Saya siap. Dari balik pintu, saya mulai mendengar suara. Awalnya pelan, lalu meninggi. Suara Bu Wulandari, lalu suara Sasha, lalu jeritan. Pintu ruang dokter terbuka tiba-tiba. Bu Wulandari keluar dengan wajah pucat pasi. "Bohong," teriaknya. "Dokter ini pasti salah, alatnya rusak." Dokter Hapsari keluar mengikuti, tenang dan profesional. Di tangannya ada beberapa lembar hasil. "Bu, mohon tenang," kata Hapsari. "Kami menjalankan pemeriksaan sesuai standar.
Hasil USG menunjukkan usia kehamilan Ibu Sasha sekitar 2 bulan. Lalu apa masalahnya? Bentak Bu Wulandari. Hapsari menarik napas. Masalahnya, Bu, ada ketidaksesuaian. Saat kami menggali riwayat medis keluarga, Ada catatan yang tidak cocok dengan kehamilan ini. saya bangkit perlahan dari kursi. Saya berjalan mendekat. Inilah saatnya. Semua mata menoleh ke arah saya. Bu Wulandari, Reza, Sasha, Tania, dan beberapa pasien lain yang mulai memperhatikan. izinkan saya membantu menjelaskan. Dokter, kata saya, tenang. Saya membuka tas saya. Saya keluarkan map biru itu. Map yang telah menunggu 2 tahun untuk momen ini. Anindya, Apa yang kamu lakukan? Kata Reza dengan suara bergetar. keringat mulai membasahi dahinya. Saya menatapnya. Lalu saya membuka map biru itu dan meletakkan lembar pertama di meja perawat di hadapan semua orang. Ini, kata saya, adalah hasil pemeriksaan laboratorium atas nama Reza Wirahadi tertanggal 2 tahun lalu. Saya menunjuk satu baris di kertas itu. Diagnosisnya tertulis jelas. Azoospermia. Jumlah sperma 0. Kemandulan permanen. Ruang tunggu menjadi senyap. Hanya terdengar deru pendingin ruangan. Bu Wulandari merebut kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya menyipit membaca. Ini tidak mungkin. Bisiknya. Tanggalnya 8 bulan sebelum Reza menceraikan saya. Lanjut saya. Artinya, saat kalian menuduh saya mandul, Reza sudah tahu. Dialah yang tidak bisa punya anak. Bukan saya. Reza terhuyung ke belakang. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Kamu, dari mana kamu dapat itu? Katanya tercekat. Dari lemari kamarmu sendiri, jawab saya dingin. Kamu menyimpannya, kamu tahu, dan kamu diam saat ibumu mengusir saya di tengah hujan. Sasha berdiri membeku. Tangannya turun dari perutnya. Wajahnya berubah pucat. Tunggu, kata Sasha dengan suara gemetar. Kalau Mas Reza mandul, Lalu anak yang saya kandung ini. kalimat itu menggantung di udara. Tidak selesai. Tapi semua orang di ruangan itu sudah paham artinya. Hening selama beberapa detik. Hening yang lebih memekakkan daripada teriakan apapun. Lalu, keheningan itu pecah. Apa maksudmu? Sasha, Tanya Bu Wulandari. Suaranya hampir tidak terdengar. Sasha menggigit bibirnya. air mata mulai menggenang di matanya. Tapi itu bukan air mata sedih. Itu air mata seseorang yang tertangkap basah. Reza, kata Sasha pelan. Lalu suaranya meninggi. Kalau kamu memang mandul total. Jelas-jelas hasil dokter bilang no. Lalu, anak ini milik siapa menurutmu? Seisi ruang tunggu menahan napas. Reza menatap Sasha dengan mata terbelalak. Sasha, Kata Reza tercekat. kamu bilang, ini anakku. Aku bilang begitu karena aku pikir kamu normal, teriak Sasha. Kamu tidak pernah cerita kalau kamu mandul. Kamu menipuku sama seperti kamu menipu dia. Sasha menunjuk ke arah saya. Lalu, dia menutup wajahnya antara marah dan panik. Saya berdiri diam. Saya tidak perlu berkata apa-apa. Kebenaran sedang melakukan tugasnya sendiri. Bu Wulandari berpegangan pada meja perawat agar tidak jatuh. Wajahnya seperti kehilangan seluruh darah. Jadi, cucu yang kubanggakan ini, katanya terbata, bukan darah keluarga Wirahadi. Sasha tidak menjawab. Diamnya sudah menjadi jawaban. Dan saat itulah kebohongan kedua mereka runtuh. Yang pertama, mereka menuduh saya mandul. Yang kedua, mereka membanggakan kehamilan yang bahkan bukan keturunan mereka. Dua kebohongan runtuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Di tempat yang sama, tempat mereka dulu mempermalukan saya. Tania, yang sejak tadi diam, tiba-tiba ikut bersuara. Mas Reza, ini gimana sih? Bukannya dulu kamu yakin banget kakak ipar yang mandul? Saya menoleh pada Tania. Inilah giliran saya menutup lubang terakhir. Tania, kata saya, tenang. Apa kamu masih ingat surat keterangan palsu yang kamu temukan di kamar saya dulu? Wajah Tania langsung berubah. Surat yang menyatakan rahim saya rusak permanen dengan kop klinik yang tidak pernah saya kunjungi. Lanjut saya menyelidikinya. Tania, klinik itu sudah lama tutup. Suratnya palsu dan saya tahu
siapa yang membuatnya. Saya mengeluarkan lembar kedua dari map biru. Sebuah surat hasil verifikasi dari klinik tempat surat palsu itu diatasnamakan. Klinik ini menyatakan secara tertulis, mereka tidak pernah mengeluarkan surat keterangan atas nama saya, kata saya. Yang berarti, surat yang kamu pakai untuk menjebak saya, kamu yang membuatnya. Tania mundur selangkah. Itu fitnah, katanya gemetar. Bukan fitnah, jawab saya. Ini kebenaran yang sudah 2 tahun saya simpan. Kamu memfitnah saya mandul, padahal kakakmu sendiri yang mandul. Lalu kalian buang saya seperti sampah. Beberapa pasien di ruang tunggu mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam adegan itu. Saya menoleh sekeliling. Puluhan mata kini tertuju pada keluarga Wirahadi. Bukan dengan kagum seperti yang biasa mereka cari, tapi dengan tatapan jijik. Inilah ironi yang paling pahit bagi mereka. Keluarga yang selalu haus akan pengakuan publik, kini menjadi tontonan di tempat umum. Bukan karena kehormatan, tapi karena aib mereka sendiri. Saya tidak menikmati momen ini dengan tawa. Saya hanya berdiri tegak, membiarkan semua orang melihat kebenaran apa adanya. Bu Wulandari, yang selama ini menjadi penguasa keluarga, kini hanya bisa terduduk lemas di kursi tunggu. Kebanggaannya, garis keturunannya, kehormatan keluarga Wirahadi yang selalu dia agung-agungkan, hancur berkeping-keping di lantai klinik. Reza berlutut, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Anindya, katanya parau. Maafkan aku. Aku tidak berani melawan ibu. Aku takut nama keluarga jatuh kalau orang tahu aku yang mandul. Saya menatapnya lama. 2 tahun lalu. Kata maaf itu mungkin masih berarti. Sekarang, tidak lagi. Kamu rela mengorbankan istrimu sendiri, kata saya pelan. Kamu biarkan saya dihina, diusir di tengah hujan, dicap mandul seumur hidup, hanya untuk menyembunyikan rahasiamu. Saya menghela napas. Kamu tidak hanya mandul secara fisik. Reza, hati nuranimu juga mandul. Tidak ada kebaikan yang tumbuh di sana. Air mata Reza jatuh ke lantai. Tapi saya sudah tidak punya air mata untuknya. Sasha, di sudut ruangan, menangis sambil berteriak pada Reza. Aku mau cerai. Kamu pembohong. Kamu nikahi aku padahal kamu tahu kamu mandul. Kamu rusak hidupku. Pertengkaran itu makin riuh. Bu Wulandari mencoba menengahi, tapi tidak ada yang mendengarkan. Saya melangkah mundur, menjauh dari keriuhan itu. Beban yang menekan dada saya selama 2 tahun terasa terangkat. Sebelum saya melangkah pergi, Bu Wulandari berusaha bangkit dari kursinya. Dia meraih lengan saya dengan tangan gemetar. Anindya, tunggu, katanya parau. Ibu mohon, kembalikan nama baik keluarga kita. Jangan biarkan video itu tersebar. Saya menatap tangannya yang menggenggam lengan saya. Lalu, saya melepaskannya pelan. Bu, kata saya. Masih ingat malam itu? Malam saat hujan deras. Saat ibu melempar koper saya ke teras dan menutup pintu di depan wajah saya. Wajah Bu Wulandari memucat. Dia ingat. Malam itu, saya berdiri di bawah hujan, sendirian. Tanpa ada yang membela, lanjut saya. Saya tidak meminta nama baik. Saya tidak meminta harta. Saya hanya meminta keadilan. Dan keadilan itu bukan saya yang menciptakan. Bu, kata saya. Ibu sendiri yang menanamnya. Saya hanya membiarkannya tumbuh. Bu Wulandari terduduk kembali. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan yang tulus. Itu air mata seseorang yang baru kehilangan kebanggaannya. Saya tahu bedanya, dan saya tidak lagi tergerak olehnya. Hiduplah dengan kebenaran. Bu, kata saya terakhir kali. Itu satu-satunya yang tersisa untuk ibu sekarang. Saya berbalik, meninggalkan perempuan yang dulu begitu berkuasa. Kini hanya bisa menangis di kursi klinik. Dr. Hapsari mendekati saya. Anindya, katanya pelan. Kamu mau saya bantu urus administrasi kontrolmu di jalur cepat. Tidak baik ibu hamil berlama-lama di tempat yang penuh emosi negatif seperti ini. Saya tersenyum dan mengangguk. Terima kasih. Hapsari, saat itu, pintu kaca klinik terbuka. Bara masuk dengan napas terengah. Baru selesai dari operasinya. Dia melihat saya.
lalu melihat keributan di belakang saya. Dia langsung paham, meski tidak tahu detailnya. Bara berjalan mendekat dan merangkul bahu saya dengan lembut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Saya baik-baik saja," jawab saya. "Lebih baik dari yang pernah saya rasakan selama 2 tahun. Bu Wulandari Dari kursinya mengangkat wajah. Matanya menemukan saya. "Anindya," panggilnya, memohon. Ibu tidak tahu? "Ibu minta maaf. Kembalilah ke keluarga kami. Bayimu, cucu ibu." Saya berhenti melangkah. Saya menoleh pada perempuan yang dulu mengusir saya di tengah hujan. "Bayi saya bukan cucu ibu," kata saya dengan tenang. "Bayi saya darah dari suami saya yang sekarang. Lelaki yang tidak pernah membuang saya. Sudah terlambat." "Bu," lanjut saya. "Nasi sudah menjadi bubur. Hiduplah bahagia dengan keluarga sempurna pilihan ibu. Dengan putra ibu dan menantu yang katanya subur itu." Saya berbalik. Bara menggandeng tangan saya. Kami berjalan menuju pintu keluar. Di belakang saya masih terdengar tangisan Sasha yang menuntut cerai. Dan ratapan Bu Wulandari yang meratapi nasibnya. Saya berjalan keluar dengan kepala tegak. Langkah saya ringan. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar bebas. Balas dendam saya tuntas. Bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebenaran yang telanjang. Di dalam mobil, suasana tenang. Sangat kontras dengan kekacauan yang baru saja kami tinggalkan. Bara tidak banyak bertanya. Dia hanya menggenggam tangan saya saat menyetir. "Kamu mau cerita?" tanyanya akhirnya. Dengan suara lembut. Saya menarik napas panjang. Lalu saya ceritakan semuanya. Tentang map biru. Tentang 2 tahun penantian. Bara mendengarkan tanpa memotong. Setelah saya selesai, dia diam sejenak. "Kamu tahu," katanya. "Selama ini aku mengira kamu sudah memaafkan mereka dan melupakan semuanya." "Saya sudah memaafkan diri saya sendiri," jawab saya. "Itu yang lebih penting. Soal mereka, saya hanya membiarkan kebenaran berbicara." Bara tersenyum. "Kamu perempuan paling tenang yang pernah aku kenal." Saya menyandarkan kepala ke jendela. Di luar, Jakarta bergerak seperti biasa. Tapi di dalam dada saya, ada sesuatu yang akhirnya berhenti sakit. Saya teringat malam saya diusir. Saya berdiri di bawah hujan, basah, sendirian, dengan 1 koper. Saya teringat janji yang saya ucapkan pada diri sendiri malam itu, bahwa saya akan bangkit. Dan sekarang, 2 tahun kemudian, saya menepati janji itu. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesabaran. Beberapa minggu setelah kejadian di klinik, kabar mulai berdatangan. Rekaman video di ruang tunggu klinik itu tersebar. Bukan saya yang menyebarkannya, para pasien lain yang merekam. Video itu menunjukkan keluarga Wirahadi yang selama ini begitu membanggakan kehormatan, runtuh di depan umum. Reputasi keluarga yang mereka jaga mati-matian justru hancur oleh kebohongan mereka sendiri. Sasha menggugat cerai Reza. Dia merasa ditipu, dinikahi oleh lelaki yang menyembunyikan kemandulannya. Tapi dalam proses perceraian itu, kebenaran lain ikut terbuka. Bayi yang dikandung Sasha memang bukan anak Reza. Sasha sendiri ternyata sudah menjalin hubungan dengan pria lain sebelum menikahi Reza. Dia menikahi Reza karena harta keluarga Wirahadi. Kebohongan bertemu kebohongan. 2 orang yang saling menipu, akhirnya saling menghancurkan. Reza kehilangan istri keduanya, kehilangan harga dirinya, dan kehilangan posisinya di perusahaan setelah skandal itu menyebar. Sasha menuntut pengembalian seluruh biaya pernikahan dan ganti rugi. Pengacaranya membongkar bahwa Reza menyembunyikan kondisi medisnya saat melamar. Reza tidak punya pembelaan. Hasil laboratorium 2 tahun lalu menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa dia tahu, dan dia diam. Tanya, adik ipar yang gemar memfitnah, juga menanggung akibatnya. Pertunangannya batal saat calon mertuanya tahu wataknya yang suka menjebak orang. Bu Wulandari adalah yang paling terpukul. Seluruh hidupnya, dia bangun di atas kebanggaan akan nama dan keturunan. Dan dalam satu pagi, semua kebanggaan itu lenyap.
Garis keturunan yang dia agungkan ternyata kosong. Saya mendengar semua kabar itu dengan tenang. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa dingin dari hukum karma yang bekerja dengan caranya sendiri. Beberapa tetangga lama saya sempat datang meminta maaf karena dulu ikut mempercayai fitnah keluarga Wirahadi. Saya menerima mereka dengan baik. Saya tidak menyimpan dendam pada orang-orang yang hanya termakan cerita sepihak. Yang saya pelajari adalah fitnah memang bisa berlari cepat, tapi kebenaran selalu punya napas yang lebih panjang. Cepat atau lambat, ia akan sampai. Saya tidak pernah mengangkat tangan untuk membalas. Saya hanya membiarkan kebohongan mereka berbuah sendiri. Bulan-bulan berlalu. Kehamilan saya berjalan sehat dan lancar. Bara selalu menemani setiap kontrol. Dia memegang tangan saya setiap kali dokter menunjukkan hasil USG. Anak kita perempuan, kata Dr. Hapsari suatu hari sambil tersenyum. Bara dan saya saling pandang. Mata kami berkaca-kaca. Kebahagiaan yang dulu dianggap mustahil, kini nyata di depan kami. Saya mengelus perut saya yang sudah membesar. Di dalamnya ada kehidupan. Detak jantung kecil yang berdenyut bersama detak jantung saya. Rahim yang dulu mereka katakan rusak. Rahim yang sehat sempurna. Yang melahirkan kehidupan. Saya sering memikirkan betapa berbedanya hidup saya sekarang dengan 2 tahun lalu. Dulu, saya menelan hinaan setiap hari. Sekarang, saya dikelilingi cinta dan kejujuran. Dulu, saya menangis diam-diam di kamar mandi. Sekarang, saya tertawa lepas di rumah yang hangat. Perbedaannya bukan keberuntungan. Perbedaannya adalah orang-orang di sekitar saya. Lelaki yang memilih membela, bukan membuang. Tepat di bulan ke-9, putri kami lahir dengan selamat. Kami memberinya nama Kalila, artinya yang dicintai. Saat saya menggendongnya untuk pertama kali, saya menangis. Bukan air mata luka, tapi air mata syukur. Bara mencium kening saya dan kening Kalila bergantian. Terima kasih, bisiknya. Karena tidak menyerah pada masa lalu, pesta syukuran kecil kami adakan di rumah. Sederhana, hangat, penuh tawa. Keluarga saya datang. Teman-teman dekat datang. Tidak ada yang menuntut, tidak ada yang menghina, hanya ada cinta. Malam itu, setelah pesta selesai, saya sedang menidurkan Kalila saat Bara masuk membawa sesuatu. Ada paket, katanya. Tanpa nama pengirim. Diantar tadi sore. Saya membuka paket itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada sepasang baju bayi rajutan tangan. Kasar, tapi dibuat dengan teliti, dan di antara lipatan baju itu ada secari kertas. Tulisan tangan yang gemetar untuk cucu yang tidak akan pernah kukenal. Maafkan nenek yang dulu buta hatinya. Saya mengenali tulisan itu. Itu tulisan tangan Wulandari. Bara menatap saya. Mau kamu apakan? Tanyanya pelan. Saya memegang baju bayi kecil itu. Saya teringat perempuan yang dulu mengusir saya di tengah hujan. Simpan saja di lemari, kata saya akhirnya. Bukan untuk dipakai, tapi untuk pengingat. Pengingat apa? Tanya Bara. Bahwa penyesalan selalu datang terlambat, jawab saya. Dan bahwa kita harus membesarkan Kalila dengan cinta dan kejujuran, supaya dia tidak pernah jadi orang yang membuang orang lain demi gengsi. Bara mengangguk. Dia memeluk saya dan Kalila. Saya tidak pernah membalas surat itu. Saya juga tidak pernah menemui keluarga Wirahadi lagi. Saya dengar, Wulandari kini hidup sederhana. Reza pindah ke kota lain, memulai dari nol. Tania menghilang dari pergaulan lama. Mereka menanggung sendiri buah dari perbuatan mereka. Dan saya sudah berhenti memikirkan mereka. Karena hidup saya mulai hari Kalila lahir hanya berisi cahaya. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebenaran tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Jangan pernah menghakimi seseorang dari satu sisi cerita, dan jangan pernah membuang orang yang mencintai kita demi gengsi dan kesombongan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, dituduh, dihina, dibuang. Padahal mereka tidak bersalah apa-apa. Kalau kamu
salah satunya. Saya ingin kamu tahu, Diam bukan berarti kalah. kadang diam adalah cara paling kuat untuk membiarkan kebenaran bekerja. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Lelaki yang lebih takut pada gengsi keluarga daripada melindungi istrinya sendiri. Mereka biasanya menyesal saat semuanya sudah terlambat. Dan ada pula para ibu mertua yang begitu mengagungkan keturunan dan kehormatan, sampai lupa bahwa menantu juga manusia yang punya hati. Bu Wulandari kehilangan segalanya bukan karena karma yang kejam, tapi karena kebohongan yang dia rawat sendiri. Reza kehilangan 2 istri karena rahasia yang dia simpan. Tania jatuh karena fitnah yang dia tanam. Sementara saya bangkit. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya memilih bertahan dengan kebenaran dan tidak membalas kebencian dengan kebencian. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih jadi orang yang menyimpan dendam, atau memilih jadi orang yang membiarkan kebenaran berbicara dan kemudian melangkah maju. Saya memilih yang kedua. Dan hari ini, di rumah yang hangat, dengan Kalila di pelukan dan Bara di sisi saya tahu saya memilih dengan benar. Setiap kali saya memandang wajah Kalila yang tidur tenang, Saya teringat janji saya di bawah hujan malam itu, bahwa saya akan bangkit, dan saya menepatinya. luka itu tidak sepenuhnya hilang. Bekasnya masih ada, tapi bekas luka bukanlah kelemahan. Bekas luka adalah bukti bahwa saya bertahan, dan saya menang dengan cara yang benar. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian difitnah? Lalu kebenaran akhirnya terungkap dengan caranya sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.